Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di sini nih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo Sobat Hopper semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Grafik Publik Update. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate. Nabila mau menghubungi bunda nanti setelah audisi, dan itu pun belum tahu juga mau memakai HP siapa. Tapi nanti akan aku lanjutkan kisah kartu HP ini. Sekarang Bilar dan kakak telah berada di gedung Trans TV Mampang Perapatan. Kita lagi bersinar. Foto itu masih di dompet Bilar. Bilar sangat sayang dengan foto itu, dan sampai detik ini foto itu masih berada dalam dompet Bilar. Cinta Sejati 24 Bilar, bagian ke-15, karangan Umar bin Khattab. Beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Kerut di wajahmu telah menggoreskan sejuta kenangan pada seberkas kanvas putih hidupku yang tak seindah pelangi di matamu. Tentang masa itu, sejak ulat tumbuh menjadi kepompong saat ilalang masih menghijau, sesudah pagi berganti dengan malam. Di sini, di antara dimensi waktu yang diganti, ku ingat senyummu, juga tawamu yang telah mendewasakan aku. Tak ingin lagi kulihat tangismu di kala senja, tak ingin lagi kulihat lelahmu di kala petang. Bayangmu selalu hadir dalam lelapku, manis bibirmu, lembut belaimu saat kau dekat erat tubuh mungilku dalam peluk hangatmu. Walau ilalang mulai kering dan kepompong telah menjelma menjadi kupu-kupu, pesonamu tiada akhir, terpatri bersama kenangan-kenangan itu, karena engkaulah wanita terindah dalam hidupku, dulu, sekarang, esok, dan untuk selamanya. Waktu berhenti berputar bila nanti. Untayan kata-kata indah mengalir dalam benak Bilar ketika duduk di tepian jalan menunggu sang pagi menaiki cakrawala. Lamunan panjang tentang bunda teringat dalam benak Bilar. Tak kala ketika kecil dibelai manja dan dibuai sayang, hendak menghubungi bunda tetapi Bilar lupa nomor HP-nya, dan HP Bilar pun telah raib dirampas preman terminal kemarin. Entah bagaimana caranya, niat ada namun langkah tak ada. Bilar hanya dapat bersenandung lagu yang sering dinyanyikan bunda tak kala malam menjelang sebagai pengantar tidur di malam hari. Waktu telah hampir memasuki jam 09.00 pagi. Kakak menyapa Bilar yang sedang melamun untuk segera memasuki gedung Trans TV, segera untuk mengikuti audisi pemain FTV untuk pertama kalinya dalam hidup Bilar. Perasaannya bercampur aduk ketika itu. Ada senang, ada sedih, ada galau, dan ada gundah. Semua bercampur menjadi satu bagaikan 1000 aliran air sungai yang menyatu padu dalam lautan yang membiru. Waktu berhenti berputar. Setelah memasuki gedung itu, kakak mulai bertanya kepada satpam tentang di mana tempat perekrutan pemain FTV dengan agensi yang telah diberitahu oleh teman abang kakak sebelum berangkat ke Jakarta. Agensinya bernama A. Ya, kakak menolak untuk memberikan nama agensinya ketika itu dengan alasan tertentu, tapi tidak jadi masalah. Selanjutnya Bilar dan kakak diminta untuk menyerahkan portofolio yang berisi rekam jejak dalam dunia seni beserta biodata dan profil diri secara lengkap. Setelah semua proses awal dilalui, sekarang Bilar dan kakak menunggu dengan harap-harap cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Terdengar selawatan sayup-sayup sampai ke telinga kakak. Oh, ternyata Bilar sedang gugup selalu melantunkan selawatan itu, ujar kakak takjub. Menjaga dirimu
10.00 tak terasa telah 1 jam menunggu di lobi gedung, dan sampailah pada waktu penentuan. Di saat itu kakak mulai terpanggil dan namanya terdengar jelas di telinga Bilar. Dengan kegugupan yang sangat dahsyat, kakak berjalan menuju sebuah ruangan yang tak jauh dari tempat duduk mereka di lobi gedung itu. Orang-orang ramai lalu lalang dengan sibuknya di jam itu, tepat di depan Bilar dan beberapa orang lainnya yang masih menunggu panggilan namanya untuk tes casting pemain FTV itu. Mungkin tak berapa lama nama Bilar pun ikut terpanggil. Sementara kakak belum keluar dari ruangan tadi, Bilar diarahkan ke ruangan lain yang berada di sayap timur gedung yang besar itu. Tak terasa detakan jantung Bilar ketika itu sangatlah kencang dan tidak terkendali. Berjalan saja terasa goyang. Maklum itulah pengalaman pertama bagi Bilar dan wajar Bilar gugup. Jika seandainya saya berada di posisi Bilar pun, saya akan seperti itu. Begitupun juga dengan Anda. Tes itu beraneka ragam, mulai dari wawancara, tes seni, sampai tes akting pada babak terakhir. Sungguh indah untuk dikenang dan sungguh sulit untuk dilupakan, ujar kakak setelah keluar dari ruangan tes itu. Dan Bilar pun juga terasa lega karena serangkaian tes yang dilalui cukup membuat pikiran terkuras. Tetapi semua telah dilalui dan sekarang mereka beristirahat sejenak menunggu hasil tes itu yang akan diumumkan setelah sholat zuhur. Sembari menunggu, Bilar dan kakak berjalan keluar gedung dan menunggu hasil itu sambil duduk di sebuah warung sarapan pagi yang berada di seberang jalan dari gedung itu. Bilar merogoh sakunya dan masih ada uang yang tersisa pemberian dari korin musala tempat Bilar dan kakak mendapat pertolongan kemarin. Sambil menengok kakak, Bilar mengajak sarapan dan kakak pun juga telah lapar siang itu. Rambutku memutih, mataku memudar. 12.00, azan yang indah terdengar kencang ke warung itu. Bilar dan kakak segera bergegas menemui panggilan azan yang sepertinya berada di kawasan gedung yang megah itu. Perut sudah sedikit terasa kenyang, tenaga sedikit terisi. Dengan jalan yang sedikit dipercepat, Bilar dan kakak telah sampai di sebuah masjid yang berada dalam kawasan gedung entertainment itu. Melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan menyudahinya dengan doa yang sangat dalam kepada Sang Pencipta, dengan harapan mereka lulus dari tes casting pemain FTV itu. Zuhur telah berlalu dan sampailah pada akhirnya penentuan tes audisi pemain FTV itu. Kalau tidak salah ada sekitar 20-30 orang yang mengikuti audisi ketika itu dari agensi yang sama. Bilar dan kakak termasuk di dalamnya. Kertas print HVS mulai dipajang di dinding mading ruangan di sayap sebelah kanan gedung besar itu. Bilar dan kakak melihat nama dengan jelas atas sampai ke bawah. Dan apa yang terjadi? Berulang kali Bilar dan kakak melihat hasil tes itu dan tidak ada namanya satupun yang terpajang di kertas HVS putih itu. Sebagian orang ada yang meloncat kegirangan karena namanya ada di dalam hasil tes itu. Tetapi tidak dengan Bilar dan kakak. Namanya tidak terpilih dalam audisi itu. Sontak seketika badan mereka menjadi lemah tak berdaya. Harapan seolah-olah sirna seketika dan cahaya terang telah berubah menjadi meredup. Mereka mulai berpaling dari kertas itu dan dari kegirangan kemenangan orang lain. Ya Allah. Berjalan gontai keluar gedung, resah hati tak terbendung, serasa menepi di jalan sepi, keramaian seakan tak berarti. Bilar kembali teringat bunda. Sambil membuka dompetnya, Bilar menatap foto bunda sambil menangis beruraikan air mata. Dan tangisan Bilar jatuh ke foto bunda sampai foto itu memudar dengan tangisan, terisak dengan kepasrahan. Sekarang asa seakan habis dari harapan. Entahlah. Kakak melihat kejadian itu dan Bilar kembali memasukkan foto bunda yang telah memudar dengan air mata Bilar kembali ke dalam dompetnya. Dan Bilar berjanji kepada kakak tak akan mengeluarkan foto itu sampai kapanpun, karena Bilar sayang dengan bunda dan Bilar ingat kisah itu. Dan sampai detik ini foto itu masih berada di dompet Bilar. Aku tetap butuh kepadamu. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-16 pada video selanjutnya. Salam, terima kasih.
Lesti Kejora ungkap maksud kedatangan keluarga Rizky Bilar ke rumahnya. Hubungan asmara Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih jadi sorotan publik. Keduanya dikabarkan melakukan foto prewedding lantaran Rizky Bilar baru-baru ini mendatangi rumah Lesti. Namun ketika dikonfirmasi langsung, Lesti Kejora membantah telah melakukan foto prewedding dengan Rizky Bilar. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH Infotainment Minggu 16 Mei 2021. Nggak prewedding, ungkap Lesti. Lanjut, Lesti Kejora membeberkan maksud kedatangan Rizky Bilar dan keluarganya ke rumahnya. Diungkap Lesti, kedatangan Rizky Bilar hanya ingin bertemu dengan sang kakek, karena kan ada Aki. Pas kebetulan belum ketemu kan kakak Rizky Bilar, terang Lesti Kejora. Meski begitu, Lesti tidak memungkiri bahwa dirinya dan Rizky Bilar telah punya rencana naik ke tahap yang serius, yaitu pernikahan. Dari kemarin juga serius terus deh jelasnya. Kedekatan antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampaknya semakin serius. Yang terbaru, Rizky Bilar mendatangi kediaman Lesti Kejora bersama keluarganya. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH Infotainment Minggu 16 Mei 2021. Kedatangan Rizky Bilar dikabarkan dalam rangka pertemuan kedua keluarga untuk membahas pernikahan. Akan tetapi, pria yang akrab disapa Bilar ini membantah kabar tersebut. Ia beralasan bahwa pertemuan keluarganya dengan Lesti Kejora hanya sebatas silaturahmi doang, ucap Rizky Bilar. Selain itu, Bilar tidak menampik soal rencana menikah dengan Lesti Kejora. Namun, Rizky Bilar berujar belum akan menggelar acara lamaran dalam waktu dekat. Kita memang ada arah ke sana, cuma nggak dalam waktu dekat lah, kata Bilar. Kalau dibilang berbicara pernikahan, ya memang dari awal saya sebelum kenal sama Dede, saya memang udah niat nikahin ini anak. Cuma masalahnya nikah tuh butuh banyak hal yang mesti kita persiapkan dengan matang, bebernya. Kendati demikian, pria 25 tahun ini mengungkapkan kesiapannya menikahi Lesti Kejora di tahun ini. Insya Allah doain aja tahun ini, ungkapnya. Klarifikasi Lesti Kejora soal Inul Daratista, ucapkan selamat menempuh hidup baru dengan Rizky Bilar. Kabar pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar santer terdengar setelah baru-baru ini digelar pertemuan keluarga dua selebritas. Publik lalu mengaitkan pertemuan ini dengan status teks Inul Daratista di akun Instagram terverifikasinya. Selamat menempuh hidup baru anak wedok Lesti Kejora, masih kurang beberapa bulan lagi, tapi bunda doain sehat, langgeng, dan bahagia. Sing rukun, sing akur, @Rizky Bilar, tulis Inul Daratista pada 11 Mei 2021. Lesti Kejora akhirnya buka suara terkait isu pertemuan keluarga, membahas persiapan pernikahan dan status tag Nyonya Adam Suseno di jagat maya. Ia bersyukur banyak yang mendoakannya. 1. Doa baik dari orang tua. Lesti Kejora membantah ada foto pernikahan dadakan di tengah pertemuan keluarga. Ia juga merespon status tag Inul yang menyebut pernikahan Rizky Bilar tinggal hitungan bulan. Ya kan itu doa yang baik dari orang tua itu diaminkan saja. Bunda kan sama seperti orang tua Dede, jadi amin. Itu kan harapan dan doa dari orang tua Dede juga, Lesti Kejora menjelaskan. Yang kedua, dari kemarin sudah serius. Meski kabar persiapan pernikahan masih samar, pedangdut kelahiran Bandung 5 Agustus 1999 ini memastikan hubungan dengan Rizky Bilar dan keluarga kian serius. Dari kemarin juga sudah serius terus deh. Insya Allah menambah keseriusan untuk hubungan ini, amin. Beber Lesti Kejora seraya bersyukur pertemuan dua keluarga berjalan mulus. Yang ketiga, kumpul dengan keluarga. Walaupun kita tidak bisa pulang ya, tapi tetap Dedek bisa kumpul dengan keluarga dan orang tua Dedek masih diberikan kesehatan itu. Masya Allah, karena buat Dedek itu yang terpenting ya, urai Lesti Kejora. Karena saudara-saudara kita yang di Palestina tidak bisa merasakan Hari Raya Idul Fitri dengan nikmat, dengan seperti biasanya lantun tirani dan purnama mengakhiri. Dan yang keempat, biasanya pulang kampung. Alhamdulillah, lebarannya sama kayak tahun kemarin, nggak pulang kampung. Biasanya kan pulang kampung, karena biasanya Dede tiap tahun foto di kampung. Karena kemarin nggak sempat, Dede foto sekarang ya dari kampung ke sini, kata Lesti Kejora. Ini kami lansir dari video, dikabarkan akan menikah dengan Rizky Bilar usai lebaran. Lesti Kejora aminkan saja di kanal YouTube KH Infotainment 16 Mei 2021.
Kunjungi kediaman Lesti Kejora, Rizky Bilar akui bicara pernikahan. Artis peran Rizky Bilar menjawab seputar kunjungannya ke kediaman Lesti Kejora belum lama ini. Rizky berujar bahwa kunjungan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Ada silaturahmi doang, ujar Rizky Bilar dikutip kompas.com dalam YouTube KH Infotainment Senin 17 Mei 2021. Disinggung soal pembicaraan ke arah pernikahan, Rizky tidak menjelaskan secara gamblang. Iya, ada arah ke sana, tapi nggak dalam waktu dekat, ucap Rizky Bilar. Berkait dengan rumor pernikahan dengan Lesti, Bilar berujar memang bakal menikahi Lesti. Bahkan saat pertemuannya dengan Lesti, Bilar sudah memantapkan niat tersebut. Kalau bicara pernikahan kan memang saya begitu kenal sama Lesti, saya sudah niat nikahin ini anak. Tapi masalahnya nikah kan butuh kesiapan yang matang kan? Tutur Rizky Bilar kembali disinggung mengenai pernikahannya yang bakal digelar tahun ini. Bilar hanya meminta doa. Ya, insya Allah doain aja tahun ini, insya Allah, ucap Rizky Bilar lagi. Ayah Rizky Bilar bongkar rencana pernikahan anaknya dan Lesti Kejora tahun ini. Saat ini, hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, publik semakin penasaran dengan kelanjutan hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ditambah lagi, beberapa kali publik mendapati bahwa keluarga Lesti Kejora dan keluarga Rizky Bilar kerap kali melakukan pertemuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pertemuan keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora diduga tengah merencanakan pernikahan. Bahkan beredar kabar, Rizky Bilar dan Lesti Kejora rencananya akan menikah dalam waktu dekat. Selain itu, berembus juga kabar bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan segera menikah setelah Lebaran tahun ini. Itu artinya tidak lama lagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan segera melangsungkan pernikahan. Lantas, apakah benar Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan menikah dalam waktu dekat? Mengingat adanya pertemuan keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora setelah Lebaran. Menanggapi hal tersebut, Daniel Eddy yang merupakan ayah dari Rizky Bilar buka suara terkait dengan berita tersebut. Daniel Eddy mengatakan pertemuan keluarga tersebut agendanya foto-foto keluarga. Cuma foto-foto aja keluarga, ujarnya. Ketika disinggung apakah Rizky Bilar melamar Lesti Kejora, Daniel Eddy langsung menyanggahnya. Enggak melamar, belum, doakan saja yang terbaik tahun ini, ujarnya. Daniel Eddy menegaskan pertemuan tersebut agendanya hanya untuk silaturahmi. Lebaran kan hari raya pungkasnya. Lebih lanjut, Daniel Eddy meminta doa yang terbaik untuk hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Soal foto pranikah dengan Rizky Bilar, Lesti bilang begini. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dikabarkan telah melakukan sesi foto pranikah dengan Rizky Bilar. Akan tetapi kabar tersebut dibantah oleh pelantun Bismillah Cinta ini. Enggak pre-wedding, kata Lesti dalam tayangan KH. Keduanya dikabarkan melakukan pemotretan pranikah lantaran Rizky Bilar baru-baru ini mendatangi rumah Lesti. Senada dengan Lesti, Rizky Bilar juga membantah kabar mereka sudah mempersiapkan foto jelang pernikahan. Menurutnya, foto bersama kedua keluarga tersebut hanya untuk pengarsipan. Keduanya digosipkan bakal menikah setelah Lebaran tahun ini. Akan tetapi, Rizky Bilar dan Lesti belum buka suara soal jadwal pernikahan. Wahai kasih belahan jiwa dan hatiku, aku memiliki sepasang tangan, tetapi tidak bisa selalu melindungimu. Tapi aku memiliki hati yang selalu berdoa untukmu. Hatiku cuma ada satu. Kalau ada dua, berarti satunya punya kamu. Kamu itu orang yang paling keras kepala dan paling sulit yang pernah aku kenal. Tapi kalau aku harus mengulang hidupku lagi, aku tetap memilih kamu. Kamu bisa belajar arti cinta sejati yang bisa diambil dari film Habibie dan Ainun ini, bahwa cinta itu menerima pasanganmu apa adanya. Yang namanya cinta itu memang tak hanya menerima kelebihan pasangan saja, tapi juga mau memahami kekurangan pasangannya. Karena memang dua manusia yang tak sempurna dipertemukan untuk saling menyempurnakan. Salam hangat buat para fans Leslar lover sejati. Semoga kalian selalu siap kawal hingga Lesti dan Bilar menjadi sepasang kekasih yang sah menurut agama dan negara. Amin. A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. Ayn Rand. Orang yang kreatif termotivasi oleh keinginan atas pencapaian, bukan oleh keinginan untuk mengalahkan orang lain. The superior man understands what is right, the inferior man understands what will sell. Confucius. Orang yang superior mengerti apa yang benar, orang yang inferior mengerti apa yang akan menjual. On the left side of a strong woman stands a strong man. He is strengthened by her character. Ellen J. Barrier.
Di sisi kiri wanita yang kuat, berdiri pria yang kuat, dia dikuatkan oleh karakter si wanita.